Kebakaran Los Angeles adalah konspirasi. Saksikan berikut ini. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu itu terjadi kebakaran yang cukup lama, bukan hanya sehari, tapi beberapa hari dan cukup luas, dan bahkan lebih banyak rumah lagi yang kebakar, tapi tidak terlalu terekspos. Nah, kenapa kali ini terekspos? Karena yang menjadi korban itu adalah banyak kelas atas dan orang-orang yang berkulit putih terbanyak, dan lebih lagi karena sebagian artis Hollywood juga menjadi korban. Jadi saya melihat pertama kali ketika ini diekspos sedemikian rupa, itu ada tendensi rasisme yang saya sebut sebagai systemic racism atau rasisme yang bersifat sistem. Ya, di mana tanpa disadari Amerika ini rasis ya, dan hanya bisa mengekspos mereka-mereka yang dianggap berkelas atas atau orang-orang yang berkulit putih. Sementara korban-korban yang lalu itu kan kebanyakan Hispanik dan orang-orang yang non-white, sehingga terkadang tidak terlalu penting untuk diekspos. Bahwa kita tetap mengkritisi Amerika, tapi apakah kemudian peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini kita jadikan sebagai justifikasi untuk kemudian kita mengatakan itulah azab Allah? Ya. Pertama, ada dilema di situ. Ya. Dilemanya adalah saya terinfo juga California ini adalah daerah atau state yang termasuk pro-Palestine kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih untuk tetap support channel ini ya. Mohon maaf di beberapa episode saya agak sedikit istirahat ya karena ada liburan sama keluarga teman-teman semuanya, tapi kita sungguhkan podcast live kita kemarin. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa membicarakan satu fenomena yang sekarang sedang lagi marak menjadi perbincangan publik, yaitu kebakaran di Los Angeles. Dan memang cukup viral di Indonesia karena banyak yang mengaitkan dengan hal-hal di luar saintifik gitu ya. Bahkan ada yang menganggap ini adalah serangan UFO lah segala macam, sampai konspirasi, sampai berbagai hal. Nah, tentunya juga kita sebagai umat muslim jangan memiliki respon yang reaktif dan juga mungkin tanpa data gitu ya. Oleh sebab itu, bagaimana respon terbaik dan juga data-data yang paling valid gitu perlu kita dengar. Apalagi kita perlu mendengarkan angle dari Imam Indonesia yang ada di Amerika ini ya, Ustadz kita. Beliau paling dekat ke sana dan tahu informasi yang ada di sana, dan tentunya juga beliau memiliki sudut pandang yang lebih bijak. Tentunya juga kita sebagai seorang muslim, bagaimana pandangan beliau mengenai menyikapi hal ini. Langsung aja kita bertemu dengan Ustadz Imam Samsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya di sana malam hari nih kayaknya ya. Ya, sekarang udah lewat setengah 11. Waduh. Setengah 10 ya. Ini makanya saya rasa pasti banyak yang datang ke antum ini untuk kemudian menanyakan kondisi gimana sih di sana tuh. Pasti banyak yang kemudian meng-cross check apakah ini bagian dari azab atau bagaimana gitu. Nah, kalau menurut pandangan antum sendiri gimana? Apa sih yang beredar di sana sebenarnya? Ya, jadi pertama, setiap kali ada peristiwa yang terjadi di Amerika ini seolah-olah saya itu tahu semua ya. Jadi saya betul-betul dibombardir dengan WhatsApp dengan berbagai macam pertanyaan, juga termasuk klarifikasi. Sayangnya terkadang ketika saya memberikan klarifikasi yang mungkin tidak memuaskan, justru ada kecurigaan, oh ini orang kan sudah lama tinggal di Amerika, jadi jawabannya demikian dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang orang nanya harus sesuai dengan keinginan yang nanya gitu ya jawabannya. Iya, jadi sudah ada mindset yang terbangun, kemudian menyampaikan pertanyaan. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah bahwa California ini kan daerah tropis ya. Ini tanpa tentu mengurangi keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melihat dulu kepada tabiat alam. Jadi California itu daerah tropis yang memang sering mengalami kekeringan dan angin cukup keras karena juga gunung-gunung cukup banyak.
Sehingga California itu memang seringkali kena kebakaran dan bukan pertama kali ini. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu itu terjadi kebakaran yang cukup lama, bukan hanya sehari, tapi beberapa hari dan cukup luas. Dan bahkan lebih banyak rumah lagi yang kebakar, tapi tidak terlalu terekspos. Nah, kenapa kali ini terekspos? Karena yang menjadi korban itu adalah banyak kelas atas dan orang-orang yang berkulit putih terbanyak, dan lebih lagi karena sebagian artis Hollywood juga menjadi korban. Jadi saya melihat pertama kali ketika ini diekspos sedemikian rupa, itu ada tendensi rasisme yang saya sebut sebagai systemic racism atau rasisme yang bersifat sistem. Ya, di mana tanpa disadari Amerika ini rasis ya, dan hanya bisa mengekspos mereka-mereka yang dianggap berkelas atas atau orang-orang yang berkulit putih. Sementara korban-korban yang lalu itu kan kebanyakan Hispanik dan orang-orang yang non-white, sehingga terkadang tidak terlalu penting untuk diekspos. Ini yang pertama. Jadi saya justru mengkritisi itu. Yang kedua adalah bahwa exposure Amerika ini kan berhasil seolah-olah menyihir dunia, termasuk dunia Islam dan apalagi Indonesia. Bahwa seolah-olah sebuah peristiwa di Amerika yang terjadi itu harus semua orang menjadi peduli gitu. Bahkan yang korban kan hanya sekitar 14 orang yang meninggal dunia. Saya nggak mengatakan hanya ya, tapi ya realitanya demikian. Tapi coba lihat misalnya kebakaran yang terjadi di Bangladesh beberapa waktu yang lalu, bahkan ratusan orang yang meninggal dunia, tidak terlalu seheboh kok di Indonesia itu. Padahal Bangladesh adalah negara Muslim, sesama Muslim, tapi tidak terlalu dihebohkan. Kenapa justru Amerika dihebohkan? Itu menunjukkan bahwa kita ini terlalu inferior kepada sebuah negara yang bernama Amerika itu. Itu yang sebenarnya saya ingin ingatkan. Jadi jangan kita kemudian terbawa arus. Kita ini tersihir dengan kebesaran Amerika, kehebatan Amerika, sehingga satu apartemen yang kebakaran di kota New York kemarin di Bronx, satu apartemen, dan kebetulan itu apartemen yang tua, itu menjadi isu internasional termasuk di Indonesia. Berapa banyak WhatsApp yang masuk ke saya menanyakan bagaimana keadaannya, baik-baik saja, karena ada kebakaran di kota New York kebakaran. Jadi penyebutan kota New York kebakaran itu kan sesuatu yang seolah-olah seluruh kota New York kebakaran gitu. Padahal itu satu rumah yang kebakaran. Ya, satu apartemen di Bronx itu. Tapi apakah ketika ada kebakaran di Menteng, ada di salah satu rumah di Jakarta misalnya, kemudian orang New York menjadi peduli? Kan tidak juga. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita koreksi. Kenapa kalau ada peristiwa yang terjadi di Amerika, semua kita menengok seolah-olah wah betul gitu, hebat betul gitu, besar betul gitu. Itu menunjukkan bahwa ada rasa minder yang terjadi sebenarnya, yang saya sebutkan inferior complex itu yang terjadi. Nah, jadi belum lagi fakta bahwa video-video yang berseliweran kemana-mana itu banyak yang ditambah-tambah, dibumbuin, memakai artificial intelligence dengan komentar-komentar yang berlebihan, gambar-gambar yang lebih-lebihkan. Ada kebakaran yang terjadi pada waktu yang lalu, kemudian ditambah lagi ke situ misalnya. Dan kemudian ada memakai artificial intelligence, memakai gambar-gambar dari atas gitu, seolah-olah betul-betul asap api dari atas gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketika semua ini dibumbui dengan dalil-dalil teks keagamaan yang terkadang dipaksakan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya agama ini kan dipandang sebagai agama yang revenge, agama pendendam, agama pemarah, agama yang bertendensi ingin menghancurkan orang. Dan ini sesungguhnya bertolak belakang dengan etika Islam yang sesungguhnya. Kita ambil saja satu contoh bagaimana Rasulullah SAW ketika keluar ke tanah Taif untuk mengajak mereka beragama, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Rasulullah dilempari kan sampai berdarah, dan malaikat datang di sore hari menyampaikan kepada beliau, kalau Muhammad SAW berkehendak, kita hancurkan mereka, kita balik gunung Taif itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Saya ini diutus bukan untuk menghancurkan orang, bukan untuk mengazab orang, bukan untuk membinasakan orang, tapi saya diutus sebagai rahmah, sebagai hadiah, untuk menjadi petunjuk kepada mereka. Jadi itu adalah etika Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau hubungannya dengan Gaza misalnya? Ya, saya tetap konsisten dan sangat tegas bahwa apa yang telah dilakukan oleh Amerika ke bangsa Palestina adalah perilaku yang evil, yang selalu saya istilahkan evil. Kalau dalam bahasa kita kan evil itu artinya setan ya.
perilaku buruk, perilaku jahat yang harus kita kritisi dan harus kita lawan. Dan kami yang ada di Amerika ini selalu mengkritisi dan melawan dengan cara-cara kami yang tentunya konstruksi sesuai dengan konstitusi yang ada. Dan itu kita lihat bahwa kita berhasil pada tahap tertentu meyakinkan bangsa Amerika bahwa masanya untuk kita bangkit melakukan perlawanan kepada kezaliman-kezaliman genosida, mass killing yang terjadi di Gaza itu. Dan itulah yang kita lihat. Salah satunya di universitas terkenal di Amerika, termasuk Columbia University, Harvard University, MIT, Cornell, dan berbagai university. Yang saya melihat bahwa resistensi kepada kezaliman Israel yang didukung oleh Amerika di Gaza itu jauh lebih tinggi ya di dunia Barat dan termasuk di Amerika daripada dunia Islam termasuk di Indonesia. Saya tidak melihat mahasiswa-mahasiswa UI misalnya ya keluar ke jalan-jalan dengan jumlah yang besar. Saya tidak melihat misalnya UGM ya dengan jumlah besar keluar ke jalan-jalan. Tapi justru terjadi di Amerika. Artinya apa? Bahwa kita tetap mengkritisi Amerika. Tapi apakah kemudian peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini kita jadikan sebagai justifikasi untuk kemudian kita mengatakan itulah azab Allah. Ya. Pertama ada dilema di situ. Ya. Dilemanya adalah kita sudah menghakimi. Kita sudah menghakimi. Kalaupun itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan kita bertepuk tangan, ya, tapi justru kita mengharapkan bahwa dengan azab atau hukuman ini kita doakan mudah-mudahan mereka tersadarkan. Ya, mereka tersadarkan. Bahkan sebenarnya yang paling saya tidak tidak bisa terima itu adalah ketika dianggap bahwa Amerika ini sudah musuh dan kita harus jadikan sebagai musuh kolektif ya oleh seluruh umat Islam. Saya kira kata musuh ini perlu kita koreksi ya. Karena ketika kita berbicara tentang Amerika, kita berbicara tentang sebuah institusi yang minimal ada dua hal yang harus kita pisahkan. Yang pertama adalah rakyat, people, ya, bangsa, dan yang kedua adalah G atau government, ya. Sebagai government kita harus kritisi dan kita anggap bahwa ada kejahatan, keburukan yang terjadi. Tapi sebagai bangsa terlalu banyak hal-hal positif yang perlu kita apresiasi. Satu di antaranya adalah kebebasan beragama yang kami rasakan. Kami dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan agama, bukan sekedar menjalankan agama, tapi justru mendakwahkan agama. Ya, dan saya menganggap bahwa Amerika adalah lahan yang sangat subur bagi dakwah Islam. Dan dakwah kami di Amerika ini bukan sekedar ceramah yang berapi-api, bukan ceramah sejuta umat, bukan. Tapi bagaimana kita melakukan kerja-kerja strategis agar terjadi transformasi, perubahan mendasar di dalam negara Amerika ini. Termasuk perubahan kebijakan lewat perpolitikan. Misalnya sekarang ini di kota New York akan ada pemilihan wali kota nanti bulan November. Kami mendukung satu calon yang kebetulan beragama Islam, alhamdulillah, sepenuhnya. Apakah menang atau tidak, yang penting kita sudah mengambil partisipasi. Itu bahagian dari dakwah yang kita lakukan. Jadi, maksud saya adalah, jangan kita terlalu simplistik lah di dalam melihat sebuah permasalahan. Karena permasalahan yang kita hadapi dalam dunia ini terlalu komplikasi. Jadi pemikiran kita, termasuk ustadz-ustadz ini, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu, jangan terlalu simplistik dalam berpikir. Saya kira masanya untuk kita menganalisa lebih luas, lebih dalam lagi, dengan membuka wawasan agar makna-makna filosofis dari sebuah peristiwa itu bisa kita pahami gitu. Tidak literal, tidak harfiah sifatnya. Jadi jangan sampai agama ini dicap sebagai agama yang pendendam, benar juga ya, dari angle bagaimana Rasulullah SAW menyingkapi ya juga merespon ya orang yang memusuhi mereka ternyata dengan kelembutan dan juga dengan akhlak yang baik. Mestinya justru ini adalah momennya kita untuk menunjukkan bahwa walaupun negara itu memusuhi Palestina, tapi ketika dalam bencana kita tetap support gitu untuk bantu untuk mereka yang korban, begitu saja. Iya, karena begini, kita mengkritisi atau melawan kezaliman. Ya. Tapi orang-orang yang berbuat zalim itu tetap kita lihat sebagai potensi objek dakwah. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW mendoakan orang-orang Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka ignorant, mereka jahil, mereka tidak tahu. Nah, ketidaktahuan mereka ini yang menjadikan mereka bersikap seperti itu. Nah, Amerika ini kan dalam banyak hal
itu menjadi korban oleh sekelompok manusia yang memiliki kontrol dalam dunia kita sekarang ini. Ya, kalau bisa saya menyebutkan misalnya di Amerika politik dikontrol oleh AIPAC, AIPAC itu adalah Zionis kan begitu. Jadi terbuka saja kalau begitu. Nah, sehingga orang-orang luas Amerika ini yang terkadang tidak tahu apa yang terjadi atau sudah being influence ya dipengaruhi sedemikian rupa, pemikirannya sudah poison, sudah racuni, itu susah untuk mereka bisa menemukan itu. Maka kitalah sebenarnya bertanggung jawab untuk kemudian mereka mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Ya dalam bahasa agama yang sederhana kan, agar mereka bisa mendapat petunjuk Allah, kan kita harus menjadi jalan bagi mereka. Kita harus menjadi jembatan bagi mereka. Jadi jangan kemudian kita justru menambah mereka semakin benci, mereka semakin menutup mata, mereka semakin marah, mereka semakin takut gitu. Kapan kira-kira kita mengharapkan Amerika akan berubah? Dan saya sering mengatakan di mana-mana bahwa dakwah yang kita lakukan di Amerika inilah yang akan merubah Amerika. Bukan karena kebencian, bukan karena kutukan-kutukan semata, tapi justru dakwah yang kita lakukan. Dan dakwah yang kami lakukan itu termasuk pendekatan kepada komunitas-komunitas yang like-minded, yang memiliki pemikiran yang sama. Misalnya nanti hari Minggu depan ini, hari Minggu ini, kami akan mengadakan acara Martin Luther Day. Ya, Martin Luther itu ini pahlawan hak HAM ya di Amerika, orang hitam itu. Kami peringatin. Nah, kami memperingati itu dalam rangka menyampaikan kepada saudara-saudara non-Muslim bahwa dalam Islam itu semua kita equal. Kita memiliki racial harmony. Ya, apa namanya itu kedekatan ras yang sangat harmonis sekali. Jadi kita tidak memandang orang berdasarkan kepada rasnya, tapi berdasarkan kepada taqwallahi dalam bahasa agama, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi maksud saya adalah terkadang kita dalam merespon ini tanpa kita pikirkan justru menimbulkan damage ya, kerusakan kepada persepsi tentang agama kita, persepsi tentang umat kita, persepsi tentang diri kita sendiri sebagai umat Islam. Karena dan semua itu terkadang dibaluti dengan justifikasi, pembenaran, bahkan mungkin saja niat yang baik. Misalnya niat membela Palestina. Tapi justru apa yang kita lakukan itu terbalik. Karena dengan itu mengatakan bahwa ternyata memang bangsa Palestina membenci kita, ya, adalah musuh yang harus kita lawan. Dan orang Islam semua yang ada di Amerika ini adalah musuh yang harus kita habisin, harus kita lawan. Nah ini yang menjadi masalah. Sehingga memang betul-betul apa yang disebut dengan wisdom atau hikmah di dalam bereaksi kepada sebuah peristiwa yang terjadi ini sangat penting sekali. Nah, melihat juga dari korban yang ternyata kalau kita nggak hantam kromo bahwa ini kena orang Amerika musuh dari Palestina gitu. Yang saya terinfo juga California ini adalah daerah atau state yang termasuk pro-Palestine kalau nggak salah. Banyak pro-Palestine ya kalau nggak salah. Dan bahkan ya secara umum, bahkan di kalangan artis-artis juga kan banyak yang pro-Palestine. Ya, kita melihat misalnya ketika ada pemberian penghargaan itu kepada para artis, ada beberapa sebenarnya, beberapa artis terbuka kok mendukung Palestina itu. Ya, jadi kalau kita mengambil spesifik permasalahan Palestina, maka sesungguhnya mayoritas, kalau saya berani sebenarnya mengatakan mayoritas ya, mayoritas masyarakat Amerika itu pro-Palestina. Yang menjadi masalah adalah mayoritas ini banyak yang diam karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah karena memang mereka ingin mencari ya selamat saja. Sebagaimana di Indonesia juga kadang kan the silent majority itu kan yang penting selamat saja. Tapi sudah banyak orang-orang Amerika, anak-anak muda khususnya, bahkan mereka yang intelektual ya, yang terdidik, itu bangkit membela Palestina. Ini sesuatu yang perlu kita apresiasi dan perlu kita jaga. Jadi kata Amerika ini adalah musuh yang harus kita lawan dan sebagainya, ini adalah kata yang sangat-sangat tidak bijak. Ya, saya tidak membela Amerika dalam arti kebijakan yang buruk itu, kebijakan yang jahat itu. Saya akan kritisi dan kita akan lawan dengan cara-cara yang konstitusional di Amerika. Ya, dengan cara-cara yang konstitusional. Apakah itu dengan demo, dengan tulisan, dengan pendapat, dengan ceramah, semua itu kita lakukan. Dengan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang lain, pendekatan kepada pemerintah-pemerintah yang masih punya hati dan punya nurani, dan ini terus kita melangkah gitu. Ini yang kita maksud dengan melawan. Tapi kalau kita generalisir,
bahwa karena kebijakan Biden misalnya yang membantu Benjamin Netanyahu, membantu Israel selama ini, lalu kemudian Amerika sebagai negara dan bangsa harus kita jadikan sebagai musuh, maka jangan sampai kita hypocritical, ya. Sebab kalau kita mengatakan Amerika itu adalah musuh, lalu kemudian Indonesia membangun hubungan dengan Amerika, berarti Indonesia membangun hubungan dengan musuh. Berarti yang mengatakan Amerika musuh hidup dalam negara yang mengkhianati negaranya sendiri karena bekerja sama dengan musuh. Kan begitu ceritanya kan? Logikanya begitu. Jadi saya kira kita harus hati-hati lah. Ya, kita harus bijak di dalam menyimpulkan tentang sebuah permasalahan agar kita justru tidak terjatuh ke dalam lubang yang justru melukai kita sendiri.